dan Kristus dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi, seperti engkau, dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang-orang yang tidak mendengarkan firmanku, yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Betul kepada Allah. Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 854. Bimbinglah kami di jalan
yang menjadikan kita seperti Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah Bapak Ibu, marilah kita bangkit diri, baik pengantar Injil, Haleluya 961. Dalam kegelapan telah melihat terang besar, dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa,
roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bawa sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, Saudari umat beriman terkasih dalam Kristus. Kita percaya bahwa sampai saat ini setan dengan segala ulahnya, kekuatan jahatnya, dengan segala caranya tetap berusaha untuk masuki dunia dan juga hidup kita. Dan saat ini cara yang paling ampuh dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita adalah dengan cara yang juga modern. Setan juga punya cara yang canggih. Tidak hanya kita memakai sarana-sarana yang canggih, yang modern, tetapi setan pun mengikuti perkembangan kehidupan modern juga. Sebagai salah satu contoh misalnya, bahwa setan dengan ulahnya mau menjatuhkan kita sebagai umat beriman dengan cara yang lebih modern. Misalnya, seorang yang senantiasa selalu memberitakan kejahatan, kebencian, permusuhan melalui media sosial, hoax, dan sebagainya. Dan itu semakin marak untuk membuat manusia satu dengan yang lain saling membenci, saling bermusuhan, saling menjatuhkan martabat manusia. Atau juga secara pribadi, seseorang yang senantiasa selalu hidup tak lepas dari takdir. Yang senantiasa membuat seluruh waktu ataupun juga pikirannya tertuju pada takdir itu, sehingga melupakan hal yang lebih fundamental dalam hidupnya, yang lebih penting, yaitu orientasi hidup untuk yang akan datang. Saudara-saudari beriman terkasih dalam Kristus, maka bacaan-bacaan Injil hari ini kita diajak untuk menghadapi semua tubaan, godaan, dan olah segala kuasa setan, kuasa jahat, yaitu dengan kita mau mengandalkan Tuhan. Bacaan Injil yang kita dengar tadi, bagaimana Yesus dengan penuh kuasa dan penuh wibawa mengusir roh jahat yang menguasai seseorang. Dan kita tahu di mana melalui warta Injil ini bagaimana sungguh-sungguh bahwa Yesus itu memang Tuhan.
Karena setan pun mengakui seperti itu. Setan mengakui Yesus itu yang kudus dari Allah. Sebagaimana ketika Yesus mengusir roh jahat itu dan berteriaklah roh jahat itu, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ini menunjukkan bahwa setan pun mengakui Yesus adalah yang kudus dari Allah, mengakui kekuasaan Yesus yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatannya, kekuatan roh jahat. Dan benar, ketika Yesus membentaknya, "Diam dan keluarlah," maka roh jahat itu pun mengguncang-guncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, lalu keluar dari dia. Maka orang pun juga heran, siapa orang ini yang dengan kata-kata penuh kuasa roh-roh jahat ia perintah dan taat kepadanya. Maka kemudian Yesus dengan cepat tersebar tentang wibawa dan kekuasaannya ini ke dalam seluruh penjuru Galilea. Maka melalui perkataan Injil ini mau disampaikan kepada kita bahwa Yesuslah Tuhan Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, yang sering kali juga dimasuki oleh kekuasaan-kekuasaan jahat, kekuasaan-kekuasaan setan yang terus-menerus mau menjatuhkan hidup kita dalam dunia ini. Dan Yesus yang kudus dari Allah itu datang untuk juga menyelamatkan kita dari genggaman dan kekuasaan setan itu. Yesus hadir untuk membebaskan kita dari kekuasaan setan itu. Maka oleh karena itu, hal yang penting bagi kita sebagai orang beriman adalah bahwa seluruh hidup kita ini haruslah selalu mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita manusia adalah kekuatan yang lemah, yang mudah dijatuhkan oleh kekuatan jahat. Maka dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kita akan dimampukan untuk senantiasa menghadapi segala jebakan dan juga cara-cara dan pola kekuasaan setan yang mau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maka dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Karena dalam nama Yesus, roh-roh jahat akan tunduk dan patuh. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita sebagai umat beriman dalam hidup di zaman ini yang banyak sekali jebakan-jebakan, yang banyak sekali cara dan ulah si setan dengan segala kekuasaannya untuk menjerumuskan kita, untuk menjatuhkan iman kita melalui segala teknologi yang canggih. Marilah kita sebagai umat beriman, kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menghadirkan Tuhan dalam segala hidup kita,
sehingga kita tidak mudah terjebak dengan segala aneka ragam teknologi yang sesungguhnya baik jika kita memang memanfaatkannya dengan baik, tetapi juga akan membuat kita jatuh jika kita memang senantiasa tidak menyikapi atau menggunakannya dengan bijaksana. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat beriman menyikapi segala kemajuan teknologi ini berdasarkan dengan terang iman, sehingga kita senantiasa tidak mudah terjebak dalam keegoan dan juga keakuan diri kita yang mau menjerumuskan kita di dalam kekuasaan jahat. Mari kita juga menggunakan media sosial dengan baik untuk juga mewartakan tentang kebenaran, sehingga kita melalui media yang ada bukan untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan satu dengan yang lain, tetapi justru mempererat dan menguatkan persaudaraan. Oleh karena itu, berdasarkan terang firman Tuhan, maka kita pasti akan senantiasa menggunakannya dengan cara yang baik. Saudara-saudari beriman, kita memang harus menyadari bahwa dunia modern adalah dunia yang senantiasa selalu kita hadapi dan membawa kita pada kemajuan, tetapi juga seringkali membawa kepada kemerosotan. Maka sikap yang harus kita ambil adalah kita mengandalkan Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan selalu membimbing kita dan melalui Roh-Nya yang kudus menuntun kita agar kita tidak terjebak dalam kekuasaan si jahat. Semoga pewartaan Injil hari ini menguatkan kita untuk senantiasa menyikapi tanda-tanda zaman, sehingga kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan kita menghadirkan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara sekalian, marilah kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang dunia yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang senantiasa berkenan mendengarkan permohonan yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, kita berdoa agar mereka dijauhkan dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Semoga mereka berjuang dengan niat yang luhur dan murni untuk kepentingan seluruh rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin umat, kita berdoa agar Allah Bapa senantiasa mendampingi mereka, supaya mereka tetap setia mewartakan Injil, kendati kurang didengarkan oleh orang-orang zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik, kita berdoa agar semua orang yang bekerja sebagai pendidik diterangi oleh roh kebijaksanaan dalam pembinaan orang muda. Semoga dalam menghadapi zaman yang terus berubah, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita
yang berada di sini. Kita berdoa kepada Bapa agar kita semakin rajin dan tekun membuka diri terhadap sabdanya, supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh kejahatan dan dosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga kami senantiasa mengarahkan hati kepadamu, sebab Engkaulah andalan kami ketika kami dicobai. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.